صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, alhamdulillah sudah beberapa bulan ini kita untuk menjaga kesehatan, maka pengajian kita masih tetap memakai Zoom yang seperti ini. Alhamdulillah, Allah turunkan barokah, kita yakin, sehingga yang jauh-jauh, termasuk yang di luar negeri, dimanapun, di samping mendapatkan rekaman-rekamannya, juga ada yang bisa langsung ikut. Alhamdulillah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memang diaturnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali tidak dibenarkan mengaku-akunya. Para sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Tetap Allah masih memberikan waktu, masih memberikan pengetahuan kepada kita untuk dijalankan. Entah itu kita dengan bergelut membaca Al-Quran, entah al-hadis, entah apa yang dirasakan, dan entah apa pula melalui amal-amal yang harus kita lakukan, khususnya berupa riyadhah dan mujahadah. Karena itulah dia adalah jantung peribadatan. Peribadatan bukanlah hanya ritual-ritual biasa yang tidak merubah kita dari keangkuhan, merubah kita mempertebal kedirian, keakuan, dan itu bertahun-tahun sampai di usia kita masing-masing sekarang. Apabila mujahadah tidak dilakukan, maka jangan berharaplah akhlak dan adab kita yang seharusnya kita robah akan berubah. Tidak bisa diharapkan seperti itu apabila kita tidak mengikuti ilmu pengetahuan yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan sampai kepada para warasatul anbiya, dan sampailah kepada kita, orang yang sangat lemah, orang yang masih ada di dalam lingkaran kebodohan. Para sahabat, di minggu yang lalu bagaimana tauhid, bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengejawantah di alam semesta ini melalui telusuran muraqabah Ismul Azam. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang muraqabah, tetapi paling tidak pengetahuan yang biasa-biasa saja. Karena muraqabah adalah sebuah pekerjaan menenggelami, bukan zikir, tetap muraqabah. Merasa mengawas-awasi, merasa diawasi, dan terus ada mutalaah di dalamnya, khususnya telaah terhadap diri, keadaan diri, sampai di mana gerangan keadaan kita. Apakah kita sudah merasa lebih baik? Barang siapa perasaan itu ada di dalam diri kita merasa lebih baik, itu adalah termasuk keakuan. Di minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana di dalam Ismul Azam keperkasaannya dan kasih sayangnya. Jadi bagaimana kegagahannya
dan keindahannya. Yang saya menjabarkannya itu meliputi ciptaan, entah yang ada di alam musyahadah ini, entah ada di planet-planet lain yang miliaran galaksi adanya, yang Allah membuatnya, dan itu pastilah sangat berguna untuk alam semesta ini, karena tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada guna sama sekali. Hanya mungkin kita belum bisa memanfaatkannya, atau kita harus berkutat. Wallahu alam, hidup hanya di alam musyahadah ini yang disebut ad-dunya. Para sahabat sekalian, sesungguhnya di minggu yang lalu sudah diterangkan, tetapi teringat lagi ini. Dua keadaan berupa zahiran. Ini untuk makhluk yang disebut manusia. Tentang Allah mawujud. Tentang zat, sifat, dan af'al. Zatnya adalah keesaannya. Ini semoga mudah dimengerti. Zatnya adalah keesaannya. Tapi sifat-sifatnya terkena dan berlaku mengejawantah di alam semesta ini, yang harus ditelusuri oleh makhluk hidup, khususnya karena perintah itu datangnya kepada manusia. Untuk bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melalui gambaran ciptaan-ciptaannya yang terlihat, termasuk yang tidak terlihat. Di minggu yang lalu saya menyebutnya zahiran wa batinan. Yang zahiran berlaku itu semuanya harus kita mempelajarinya, dan itu ada, dan itu bergerak, dan itu kehidupan, dan atau itu ciptaan-ciptaan yang tidak terlihat oleh kita itu hidup, tetapi keseluruhan itu adalah bertasbih, seperti minggu yang lalu diterangkan, tetapi engkau tidak mengerti tasbih mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, tentang ciptaan yang harus ditelusuri, kita harus lebih banyak menelusuri keadaan diri. Terus pusatkan, karena basic tasawuf adalah arafa nafsahu. Basic perjalanan tasawuf, dasar pijakan tasawuf itu adalah ada di dalam riyadah dan mujahadah. Itulah dia hak makhluk, sekalipun itu kegagahannya, keberaniannya mujahadah atau ketakwaannya tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi melalui akal yang diberikan kepada kita, kita diharuskan melawan hawa nafsu, menerobos jurang-jurang hawa itu yang menggebu-gebu di dalam dada, sifat insaniah yang ada, agar gugur itu semuanya dengan riyadhah dan mujahadah. Maka disebutkan, saya mengulanginya, Allahun nurus samawati wal ard. Tidak bisa cahaya Allah turun kepada kita bila kita tidak menyiapkan mangkuknya. Tidak siap kita diturunkan makom yang lebih baik apabila kita ada di dalam keadaan menzalimi diri. Saya memakai bahasanya menzalimi diri. Menzalimi diri dengan apa gerangan? Dengan kebodohan. Yang ada duduk di dalam nafsu manusia, kelas manusia yang paling rendah.
Saya mengulanginya, yang paling rendah. Jangan mengaku-ngaku kita sudah hebat di dalam tasawuf ini. Tidak boleh. Justru barang siapa mengaku-ngaku seperti itu, itulah kedirian, itulah keakuan, itulah keangkuhan, itulah kebodohan yang lebih bodoh dari sifat dasar yang sedang kita ceritakan ini. Ini dia, karena dia tidak bisa melihat keadaan dirinya. Menzalimi diri dengan apa gerangan? Dengan membiarkannya syahwat menggelora. Keinginan-keinginan diri, harapan-harapan diri, kesenangan dan kebanggaan badannya. Adakah yang boleh? Banyak yang boleh. Tetapi semua harus diimbangi dengan pokok-pokok peribadatan yang gagah. Apa gerangan? Agar kita seperti yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini dia seruan keras dari Allah taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah taala. Bagaimana kita mau bertakwa kepada Allah taala? Sedangkan ketakwaan berdasarkan tidak mengikutinya segala hawa. Kokohnya di dalam peribadatan. Kokohnya dia berjihad melawan diri. Berjihad melawan hawa. Saya selalu berkutat memberikan keterangan di areal yang satu itu. Karena itu pokok. Karena tidak berbicara, misalnya saya menerangkan tentang muraqabah kesekian sampai ke 20. Lalu kalau diterangkan tentang itu, untuk apa gerangan hanya didengarkan saja? Tetapi jalannya kita tidak menitinya. Hanya sebutan. Persinggahan demi persinggahan, kota demi kota yang disebutkan. Hanya nempel di atas kepala saja. Bukan melangkah. Apalagi membaca ilmunya orang lain. Itu ilmu katanya, bukan ilmu kita. Tetapi ilmu tahapan ini harus dijalankannya sendiri. Dengan berbagai macam kegigihan. Berbagai macam menafikan yang berbau keakuan. Sekalipun tipis. Sekalipun hanya sejarah. Inilah dia namanya menzalimi diri. Dan ada kebodohan di dalamnya. Ghaflah itu menzalimi diri. Takwa itu di atas. Barang siapa dia masih ghaflah keadaannya. Bodoh dia tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh para ulama terdahulu. Orang-orang berilmu, para ahli silsilah kita. Tahukah para sahabat sekalian, setiap tahapan demi tahapan yang kita lalui, yang dirasakan adalah sebuah kebenaran di dalam dada. Apa gerangan? Bertambah bodoh, dan bertambah bodoh. Bukan mengaku hebat malah. Bukan mengaku hebat. Malah terasa, oh kalau begitu aku harus merendah bagai bumi. Para sahabat sekalian, maafkan saya.
Suatu saat saya menziarahi Syekh Nurin Naum yang membimbing saya. Saya mengajaknya para sahabat, ada ibu-ibu saya ajak orang yang mengaji. Biar engkau tahu, aku berguru dan aku mengaji kepada Syekh Nurin Naum. Syekh Suryadi Praja bin Haji Agus Tajuddin. Lalu saat itu saya menyatakan, wahai para sahabatku, dengarkan oleh kalian. Saya mengatakannya. Inilah syekhku yang mengajariku. Genap aku mengaji 40 tahun kepadanya. Bukan hitungan yang sedikit di dalam umur. Karena Allah masih memberikan umur itu. Inilah yang aku terus-menerus mengaji. 40 tahun lamanya aku dibimbing oleh beliau. Tetapi aku tetap menjadi orang bodoh. Para sahabat sekalian, Syekh Nurin Naum berkata, ya katanya, karena engkau mengaji kepada orang bodoh. Subhanallah. Inilah dia tasawuf. Inilah dia keindahan. Inilah dia merendah bagai bumi. Para sahabat sekalian, beliau telah tiada. Tapi beliau sempat berpesan, apabila aku wafat nanti, serahkan jasadku kepada Syekh Bogor Baru. Lalu saya yang mengantarkannya. Di kehidupan dunia yang fana ini saya mengantarkannya yang terakhir. Dan saya berkata kepada beliau, ya Syekh, pergilah engkau terlebih dahulu, aku akan menyusul kemudian. Yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aku masih ada dan masih banyak berbicara. Tahukah para sahabat sekalian, aku berbicara dengan segala kebodohan yang ada. Maka kejar yang Allah perintahkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Para sahabat sekalian, kalau kita disebut takwa karena kita tidak tahu takwa batasan-batasannya, kejar saja itu kepatuhan, seperti di minggu yang lalu, kepatuhan yang diperlukan atas segala perintah-perintahnya dan larangannya. Ikut itu, jalankan itu. Maka cahaya itu, Allahu nurus samawati wal ardi, tercahayakan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala itu. Karena apa gerangan? Karena mengundang cinta Allah kepada makhluknya yang bertakwa. Dia diangkat derajatnya. Dengan apa gerangan? Karena dia diangkat derajatnya. Karena ketakwaannya untuk memperbaiki adabnya, akhlaknya, agar dia menjadi rahmatan lil alamin. Seperti yang dipercontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan Nabi kita yang kita pegang teguh anjurannya. Barang siapa bertakwa, cahaya dan kasih sayang Allah akan disinarkan kepada orang itu. Dan orang itu memegang sifat-sifat keindahan Allah. Sifatnya, ingat zat, sifat,
af'al. Ini sifat Allah. Apabila pengasih, dia menjadi pengasih. Apabila dia jabar, dia akan ditakuti oleh musuh-musuh. Apabila dia berkasih sayang Allah, segala makhluk menjadi kasih sayang kepada orang yang berbuat seperti itu. Dia membias kasih sayang. Segala makhluk, saya mengatakan, entah jin, entah manusia, akan merasa kasih sayang kepada orang yang bisa bertakwa. Tapi kita sekali lagi harus menjauhkan dan menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada, yang melekat, yang menjadi jubah kita sekarang. Harus kita menjauhkannya. Tahukah sahabat sekalian, ada ngaku orang, oh aku seorang murid thariqah, aku ahli thariqah, dan dia berbangga, tapi wudu oge tara. Wudu aja tidak. Bagaimana engkau bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan yang maha suci, sedangkan engkau tidak bersuci? Ambil kesucian itu, bertoharohlah. Oh, aku tentara, berwudulah. Oh, aku polisi, aku sedang, berwudulah. Maka cahaya Allah itu terus, dan hubunganmu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi terus-menerus engkau dalam keadaan berwudu dan berzikir. Disitulah alam semesta akan merunduk. Bila engkau mempunyai anak buah, bila engkau mempunyai murid-murid atau pengikut-pengikut, dia akan merunduk kepada engkau. Karena engkau adalah contoh dan cahaya terbaik di alam semesta ini. Sahabat saya beri, insya Allah saya ikut. Pak Ulung namanya. Beliau bertugas di Jawa Barat. Beliau sudah berthariqah. Terlihat baik. Terus berwudu, terus beribadah. Sekalipun kita sedang meraih-raih, kata orang Banten, kerkokoreh milarian dunia ya. Apa? Mencakar-cakar sedang mencari makanan di alam semesta ini. Bila kalian berwudu, cakarmu cakar kesucian. Bicaramu adalah cahaya-cahaya karena engkau sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia yang harus diterapkan di dalam dada kita. Inilah jubah yang harus kita pakai. Inilah dia keadaan yang harus terus-menerus. Dawamu zikri wa dawamun ubudiyah. Setelah kita mendengar keterangan, bias-bias alam semesta dengan Ismul Azam, dengan tindakan-tindakan, kasih sayang Allah turun karena dia takwa kepada Allah Ta'ala. Cahaya bersinar. Karena sinar itu yang ada menjadikan akhlak kita menjadi baik. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala sangat baik. Karena adab daripada cahaya Allah itu adalah adab yang indah. Dia menjadi rahmat di alam semesta ini. Semua orang kadang-kadang dengan satu patah, dua patah kata menjadi pelindungnya. Menjadikan tercerabut kegundahannya segala makhluk di alam semesta ini, para sahabat sekalian. Mengapa seperti itu? Karena Allah ikut campur, bukan karena dimiliki oleh Dia. Tetapi Dia yang ikut bertakwa itu, patuh dan gagah di dalam ibadah. Baru cahaya itu mencahayai kita, mencahayai orang-orang ahli ibadah.
Dia jalan di alam semesta ini. Semua makhluk dibuatnya ingin melihat. Para sahabat sekalian, kalau orang Banten yang berbicara ada, des pantes kolear pantes, nya aing kasemaran tanpa dalang. Ini dia. Hanya itu bahasa-bahasa Banten zaman masa lalu. Karena Allah Ta'ala melindunginya. Allah Ta'ala menghibahkan kasih sayangnya. Ismul Azam dijelajahinya. Dan kepatuhan dijalankannya. Merunduk barang siapa merunduk bagai bumi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan alam semesta ini merunduk kepada orang yang berbuat seperti itu. Ilmunya Allah turunkan, warasah. Dan Allah membiayai ilmu itu karena dia amalkan ilmu yang ini. Man amila bima alima warasahullahu ilma man lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dimilikinya, maka Allah akan mewariskan ilmu pengetahuan yang belum pernah diketahuinya. Ini ilmu tidak mengenal kesalahan. Inilah dia ilmu kebenaran. Inilah dia ilmu yang menjurus kepada tauhid. Agar seluruh tubuh kita, qalb khususnya, menyebar ke seluruh tubuh kita. Dia mengacu kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar apa yang dilihatnya, atas apa dasar yang didengarnya. Lalu mengejawantah di dalam ucapan-ucapannya. Berupa apa gerangan para sahabat sekalian? Hikmah di dalamnya. Ucapannya akan menyenangkan, ucapannya akan mengombati segala kegundahan, rasa was-was, rasa bimbang, rasa takut di alam semesta. Karena ada takwa, di dalam takwa ada keberserahan, kepatuhan. Apa yang kata Allah, ikut. Oh, berupa kesenangan, pasti ikut. Kalau Allah menurunkannya berupa sesuatu yang tidak nyaman, maka ini dibutuhkan mujahadah. Kembali lagi kepada mujahadah. Mau melawan bagaimana kepada Allah Ta'ala? Sedangkan ini sebuah ketentuan. Maka ada lagi di dasar-dasar keimanan yang harus kita imani. Qada dan qadar berasal dari Allah Ta'ala. Tidak perlu main sikut-sikutan hidup di alam semesta ini. Kalau Allah sudah memperjalankannya, Allah sudah mendandaninya dengan segala macam keadaan. Sekali lagi, barang siapa patuh di dalamnya. Para sahabat sekalian, Allah turunkan kasih sayang. Allah biayai apa kebutuhannya termasuk yang kita tidak pernah memikirkannya. Itulah kasih sayang Allah. Itulah zahiran yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan batinan bahwa Allah mengejawantah di alam semesta ini berupa tindakan-tindakannya, berupa kasih sayangnya. Kalau saya pernah mendengarnya, para sufi melihat bahwa setiap di dalam sesuatu, maka di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Iya, karena ini yang tadi. Semua Allah bertindak di dalam segala lini, di dalam segala ciptaan. Yang khususnya, kitab itu diturunkan untuk manusia dan segala yang kita lihat dan kita dengar untuk mempelajari kehidupan kita, karena fitrah manusia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak disuruh yang lain. Yang lain itu sudah berjalan dan Allah berkehendak. Yang dicari, yang tidak dicari,
Kalau harus dia datang. Oh, kalau begitu aku diam saja. Kalau mau diam saja, diam saja. Tapi tidak bisa saat Allah mengangkatnya dia dan dia disuruh bergerak mencari sesuatu. Maka carilah. Karena itu gerak juga dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah segala macam tindakan di alam semesta ini kita lakukan, itulah disebut takdir. Ya atau tidak. Berbahagiakah? Biasakah? Atau seperti apa yang Allah turunkan? Karena semua sudah berdasarkan keadaan apa yang kita patuhi. Yang dipentingkan adalah kepatuhan, riyadah, dan mujahadah. Para sahabat sekalian, Kakak Bella, sudah berapa menit ini? 33 menit. Alhamdulillah, nanti terlalu banyak tidak ini berbicara. Nanti Prof. Makmun, saya menyebutnya Prof. Makmun. Nah, sudah dari minggu beberapa yang lalu, nanti terlalu banyak saya berbicara, patokannya nanti hanya membingungkan. Kembalilah kepada riyadah dan mujahadah. Maka para sahabat sekalian, itulah dia pengajian di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, kita ingin diampuni dosa. Dan apabila kita mempunyai kesalahan, atau saya mempunyai kesalahan kepada para sahabat, maafkan saya nyatakan segera. Dan apabila para sahabat juga pernah menzalimi orang lain, segera, cepat nyatakan itu permintaan maaf kepada saudara-saudara kita atau siapa yang pernah kita zalimi. Entah itu zahiran atau itu berupa gerak-gerak di dalam hati. Segera lakukan agar kita dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik. Para sahabat sekalian, apa kita berdoa saja karena kita ingin diampuni, dan kita juga yang di dalam kehidupan ini, semoga Allah memberikan kesehatan kepada para sahabat. Maklumilah keadaan yang sekarang ini, kita mengaji dengan jarak jauh seperti ini. Tetaplah itu lakukan dan patuhi apa-apa yang dianjurkan untuk keuntungan kita dan untuk keuntungan semua umat manusia agar kita sehat semuanya. Dan apabila yang kita inginkan, niatkan di dalam hati, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pemilik segalanya. Allah sang empunya segalanya. Semua yang disebut besar oleh kita, disebut hebat oleh kita, adalah hebat dan besar menurut pandangan manusia. Semua, tidak ada yang besar berurusan dengan makhluk bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Akbar. Seperti yang kita ucapkan saat kita takbiratul ihram. Tiada terhingga. Allahu Akbar. Inilah dia para sahabat sekalian. Semoga bermanfaat pengajian di malam hari ini. Dan semoga saya dapat dimaafkan oleh para sahabat semuanya. Semoga ini juga mampu kita mengamalkannya, termasuk saya, agar saya tidak hanya berbicara saja, agar saya menjadikan contoh-contoh yang terbaik bagi para sahabat, karena kebanyakannya berbicara saya ini. Dan semoga Allah membiayai kita kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, para sahabat sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kabila papi mau berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi walhamdulillah, bismillahi wa syukurillah, bismillahi wa qudratulillah, bismillahi wa mulkulillah, bismillahi wa jatulillah, bismillahi wal minnatulillah, bismillahi wal azimulillah, bismillahi sultanulillah, bismillahi wal haibatulillah, bismillahi wal majidulillah, bismillahi wal kibriyailillah,
Bismillahi wa ni'matulillah. Bismillahil baqaulillah. Bismillahil ataulillah. Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir ummati Muhammad ya Allah. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma astur umat Muhammad. Allahumma azbur umat Muhammad ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.